semua, kami di sini, kami dari warga 5. Saya Ruth sebagai ketua. Saya Mpos sebagai sekretaris. Saya Ati sebagai humas. Saya Reni sebagai anggota. Saya Riki sebagai anggota. Terima kasih. Saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SD ini. Perkenalkan nama Sir, boleh Sir? Iya, nama saya Dr. Hansi Primanurung, Kepala SD Swasta Metode 1 Medan. Iya. Pertanyaan saya nih Sir, pemahaman tentang sampah menurut Sir itu gimana ya Sir? Iya, pemahaman saya tentang sampah itu, ya sampah itu mengganggu khusus di lingkungan manapun, secara khusus di lingkungan sekolah kita ini. Mengganggu keindahan, mengganggu kesehatan juga. Iya. Dampak negatif sampah menurut Sir itu gimana Sir? Dampak negatif sampah itu tadi bisa mengganggu kesehatan, artinya pemandangan juga jadi kurang enak gitu ya. Jadi itulah beberapa dampaknya yang paling utama dulu di lingkungan sekolah kita ini. So misalnya nih Sir, jenis-jenis sampah yang ada PKM 1 ini menurut Sir gimana? Jenis-jenis sampah yang di PKM 1 ini sebetulnya bisanya dikondisikan. Jenis-jenisnya ada yang ada ku tengok, kami lihat juga di sini jenis sampah organik dan non organik itu bisa diklasifikasikan gitu ya, bisa difungsikan, bisa dibuat sesuai dengan jenisnya lah ya. Oke. Solusinya Sir, menurut Sir tuh gimana Sir? Solusinya itu tadi, solusinya memang ya ketika ada jenis sampah itu sampah organik, dikumpulkanlah, diolah, ada namanya pada saat ini kan ada namanya daur ulang gitu ya. Jadi kan tidak mengganggu dan memang kita bisa manfaatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Makasih ya Sir. Jadi saya akan mewawancarai anak SD di lingkungan PKMI 1. Silakan perkenalkan diri, Dek. Steven. Oke, namanya Stephen. Jadi, Abah akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu menurut Adek sampah itu apa? Bau kotor. Oke. Menurut Adek dampak negatif sampah itu apa? Dampak negatif. Apa yang disebabkan dari sampah? Banjir. Oke. Menurut Adek jenis-jenis sampah itu kayak mana aja? Botol, plastik, kaleng. Oke. Menurut Adek apa solusi biar gak banjir itu? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekian ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman, saya akan mewawancarai karyawan di Metode 1 Medan ini. Pertama-tama kita berkenalan dulu sama Bapaknya. Pak, nama Bapak siapa? Pak Sinaga. Menurut Bapak, pemahaman tentang sampah itu apa Pak? Dengan sampah itu ya dibilang kotor, jorok ya kan, baru ya, menyebabkan penyakit. Dan dampak negatifnya apa Pak? Ya penyakit lah, lingkungan itu kotor, apalagi lingkungan sekolah. Jenis-jenis sampahnya apa? Nah, jenis-jenis sampah ini saya nggak tahu, entah organik dia itu kayak plastik, apa itu apa namanya, penting sini kebanyakan banyaknya itu plastik, cup gelas itu, plastik gelap, baru kertas, baru bungkusan mie. Nah itu saya nggak tahu bedakan mana organik mana ini gitu. Solusi mengurangi sampah? Mengurangi sampah ya sudah kita bilang sama anak-anak, buanglah sampah pada tempatnya, karena kalau kita sembarangan buang sampah otomatis kan jelek dilihat orang kan, kotor gitu. Enggak, ya sadar sendiri lah gitu anak-anak membuang sampahnya pada tempatnya. Sekian dari wawancara saya, terima kasih. Pagi Bu, Ibu boleh perkenalan nama Ibu? Nama Ibu Maharani. Saya mau nanya nih Bu, pemahaman Ibu tentang sampah apa Ibu? Sampah itu ada, sampah terdiri dari dua, sampah organik dan sampah non organik. Kalau dampak negatif sampah apa gitu? Dampak negatif sampah ya satu bisa menimbulkan penyakit, kedua kebanjiran. Kalau kita membuang sampah sembarangan itu timbul penyakit, gatal-gatal, itu nyamuk malaria. Kalau bisa juga banjir kalau kita membuang sampah di sungai. Kalau jenis-jenis sampah Bu? Sampah organik dan non organik. Kalau sampah organik itu sampah yang bisa didaur ulang. Sampah non organik sampah yang tidak bisa didaur ulang.
Apa saja contoh dari sampah organik? Sampah organik seperti potongan timun atau wortel atau yang bisalah diolah. Kalau non organik seperti kaleng, plastik itu tidak bisa didaur ulang, agak susah mendaur ulangnya. Kalau cara mengurangi sampah itu? Cara mengurangi ya kita harus bisa memilah-milah sampah, mana yang organik, mana tidak organik, mana yang bisa didaur ulang jadi pupuk, mana yang tidak bisa didaur ulang. Oke, sekian ya Bu, makasih Bu. Bagi teman-teman, saya akan mewawancarai guru dari SD. Nah, perkenalkan nama saya Karolin Simanjuntak, sebagai guru SD di kelas 5. Saya mau nanya Miss, pemahaman Miss tentang sampah itu apa Miss? Sampah itu segala sesuatu yang tidak berguna, yang tidak diperlukan, semua yang rusak lingkungan kita, baik itu hal-hal yang tidak dibutuhkan, contohnya seperti kertas-kertas, bekas permen, bekas botol, dan lain-lain. Nah itu kan tadi pemahaman tentang sampah. Sekarang dampak negatifnya apa Miss? Sampahnya ya tentu merusak lingkungan kita kalau dia tidak ditempatkan kepada tempatnya. Sampah itu berserakan dan itu akan merusak lingkungan dan bisa menghambat juga polusi. Sudah membuat polusi, apalagi banyak orang kalau membuang sampah seenaknya dari mobil terkadang dibuang seenaknya, itu sudah merusak juga lingkungan di jalan raya. Belum lagi orang membuang sampah tidak ada tempat ke sungai, sembarangan membuang sampah. Inilah yang membuat sekarang tempat kita atau kota Medan ini semuanya sering kebanjiran. Karena kalau orang sudah membuang sampah kepada tempatnya, itu sudah ada masing-masing, pasti kita akan selamat daripada lingkungan yang terhindar dari lingkungan yang banjir ataupun selokan-selokan yang macet akan lancar kalau kita bisa membuang sampah itu pada tempatnya. Contoh kalau kalian makan permen, tolong disimpan di kantongnya, jangan langsung dibuang seenaknya seperti itu. Kalau jenis sampah apa Miss? Ada itu sampah kertas ya, ada juga sampah organik dan sampah anorganik. Sebaiknya itu juga kayak di kadang-kadang di tempat umum sudah banyak saya lihat dipisahkannya. Itu bagus juga supaya murah daur ulang atau mengolahnya kembali. Nah, solusi mengurangi sampah itu apa Miss? Salah satu cara mengurangi sampah seperti kalau kita anak-anak sekolah ke sekolah kan bawa minuman, sebaiknya kalian semua bawa termos minum atau botol minum. Jangan beli minuman kemasan dari warung. Botol air minum ini kan botol plastik, ini akan kalian buang. Satu orang anak membuang sampah botol plastik itu sudah berapa anak satu kelas. Nah, kalau botol minum kalian ini bisa isi ulang kembali, dibawa kembali, ini salah satu mengurangi. Contoh lagi jajanan, gorengan, keripik-keripik atau yang dipotong-potong yang kayak batagor apa semua itu kan kemasannya ditaruh di plastik. Nah, ini sampah plastik ini juga paling sulit membuangnya. Kenapa? Karena setiap satu orang jajan satu macam, satu anak bisa sampai 2-3 jenis yang dibeli di dalam kantong plastik. Kalau tadi mereka ini membuang sampah atau membawa wadah makanannya itu bawa tempat, nah ini kan sudah mengurangi salah satu sampah. Demikian ibu-ibu kalau berbelanja hendaknya membawa keranjang sampah atau tas dari keranjang belanjaan atau tas, sehingga ketika mereka membeli sesuatu tidak lagi memerlukan plastiknya tadi atau dibuat kertas atau apa saja tempatnya. Jadi mereka bisa memasukkan sama belanjaan tadi ke dalam kantongan yang mereka bawa. Salah satu contoh sekarang di supermarket sudah banyak dengan tidak lagi menyediakan kantong plastik. Nah, ini salah satu dampak cara yang mengurangi banyaknya sampah tadi bertimbun. Nah, contoh saya belanja itu di rumah bisa sampai 20. Saya beli jenis, ada bawang, ada tomat, apa. Ini setiap jenisnya ada plastiknya.
Nah, dari satu hari yang saya bilang itu bisa sampai 10-20 plastik nimbun ke tempat sampah. Nah, ini kan akan bertumpuk. Nah, coba kalau kita menguranginya, beli, tidak perlu ada tempatnya, kasih langsung masukkan ke tempat keranjangnya. Itu salah satu mengurangi dampaknya banyaknya sampah yang bertimbun di mana-mana, sehingga pemerintah kita sekarang kesulitan menangani bagaimana supaya sampah ini bisa terrealisasi dan kita hidup lebih enak, nyaman, tidak ada lagi banjir, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa Miss harapkan. Kalian juga sebagai anak-anak harus ikut, jangan hanya dianggap ini tugas sampah. Contoh kalau ada sampah, ambil kutip, buang ke tongnya, atau makan permen, buang. Dan sebaiknya harus berani menegur siapa yang buang sampah sembarangan, tegurlah supaya dia juga sadar. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi? Demikian yang bisa disampaikan. Sekian tentang sampah dari Miss CS. Terima kasih. Saya akan mewawancarai guru dari SMP Metode 1. Sir, boleh perkenalan diri dulu, Sir? Perkenalkan, nama saya Sir HS, guru SMP dan SD Metode 1 Medan. Kami izin bertanya ya, Sir. Ya, Pemahaman tentang sampah SMP Metode 1 Medan ini gimana, Sir? sampah di Metode 1 Medan ini masih kelihatan berserak dan masih perlu untuk ditingkatkan kebersihannya mengenai sampah. Oke, Sir. Dampak negatif sampah yang Sir lihat, Sir, apa aja, Sir? Dampak negatif dari sampah ini akan membuat ketidakbersihan ataupun menjadi suasana lingkungan belajar kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Baru, Sir, jenis-jenis sampah yang ada di metode, Sir, apa ya, Sir? Jenis-jenis sampah itu ada sampah anorganik dan organik. Baru solusi tentang pendapat, Sir, tentang sampah negatif di sekolah ini, Sir. Solusinya disarankan setiap siswa yang ada di metodis tidak membuang sampah dengan sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi saya akan mewawancarai seorang anak SMP dari metode 1. Silakan perkenal diri, Dek. Nama saya Steven, kelas 9A. Oke, jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu menurut kamu apa pemahaman kamu tentang sampah? Sampah itu semacam polusi di lingkungan dan bisa merusak lingkungan. Oke, lalu menurut kamu apa saja itu dampak negatif sampah? Dampak negatif sampah bisa menyebabkan banjir, bisa merusak lingkungan, dan juga merusak ekosistem yang tercemar. Oke, selanjutnya menurut kau apa saja jenis-jenis sampah? Jenis-jenis sampah ada organik, anorganik, dan B3. Nah, lalu solusi dampak dari negatif itu menurut kamu apa? Menurut saya kalau misalnya sudah tercemar harus dibersihkan dan jangan membuang sampah pada tempat sembarangan. Oke, sekian dari SMA. Silakan perkenalkan diri, Miss. Ya, nama Miss Laura Samosir, biasa dipanggil Miss LS. Miss ngajar di bidang studi ekonomi. Nah, jadi kami akan menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu menurut Miss apa itu sampah? Nah, kalau misalkan menurut Miss, sampah itu apa? Sampah itu adalah sisa hasil konsumsi dari rumah tangga. Pokoknya dia sisa hasil yang digunakan. Ada yang bisa digunakan kembali, ada yang memang harus dibuang. Itu menurut Miss. Nah, lalu menurut Miss apa saja itu dampak negatif sampah? Dampak negatif sampah, kalau misalkan dalam skala besarnya, dampak negatifnya itu pasti akan terjadi bencana, ya kan? Banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan untuk dalam skala kecilnya, itu bisa membuat membuat suatu tempat itu jadi nggak nyaman, bisa merusak pemandangan, bisa menimbulkan bau-bau nggak sedap. Nah, itu menurut Miss dampak negatifnya. Lalu menurut Miss apa saja itu jenis-jenis sampah? Nah, untuk jenis-jenis sampah yang selama ini Miss ketahui, ada sampah organik dan anorganik. Nah, ada yang bisa terurai dan ada yang nggak bisa terurai. Terus ada juga sampah yang memang berbahaya. Nah, contohnya itu misalkan kayak dari bahan-bahan kimia. Nah, itu menurut Miss. Lalu menurut Miss apa saja solusi dari dampak negatif itu? Solusinya itu adalah salah satunya itu misalkan dengan melakukan penyuluhan di lingkungan sekolah kepada anak-anak sekolah. Nah, supaya mereka itu bisa menimbulkan sikap yang peduli terhadap lingkungan sekitar.
Nah, terus kemudian lagi misalkan kita melakukan pembagian terhadap jenis-jenis sampah tadi yang organik, anorganik. Nah, terus kemudian lagi pokoknya intinya kita menimbulkan sikap tanggung jawab dan peduli. Itu solusinya. Oke. Terima kasih Miss. Jadi itu saja wawancara kami dari Miss LS. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, saya akan mewawancarai guru dari SMA Metode 1 Medan. Miss, perkenalkan dulu, Miss. Nama Miss Yuli Purba. Miss, kayak mau nanya nih, Miss. Pemahaman tentang sampah itu apa ya, Miss? Kalau Miss tahu, sampah itu adalah sisa-sisa dari kegiatan atau alat-alat yang dipakai manusia untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Kalau dampak negatif sampah apa, Miss? Dampak negatif dari sampah menurut Miss bisa mencemari lingkungan kalau enggak pada tempatnya dibuang. Nah, kalau jenis-jenis sampah apa, Miss? Jenis sampah yang Miss tahu itu ada sampah yang bisa terurai atau bisa hancur, tapi ada juga sampah yang nggak bisa terurai seperti kayak plastik yang proses penguraiannya itu lama, bahkan sampai ada yang nggak bisa terurai. Nah, kalau itu tadi dampak negatifnya, Miss, kalau solusi mengurangi sampah bagaimana, Miss? Kalau menurut Miss solusinya itu dari dalam diri sendiri dulu, dimulai dari diri sendiri untuk nggak buang sampah sembarangan biar nggak mencemari lingkungan dan nggak buat banjir di lingkungan sekitar kita. Oke, makasih ya, Miss. Oke, sama-sama. Saya akan mewawancarai anak SMA yang ada di Metodis. Perkenalkan, nama abang siapa, Bang? Nama saya Antoni dari kelas 12 MIS 1. Oke, Bang. Nah, saya ada pertanyaan nih, Bang. Pemahaman tentang sampah menurut abang itu gimana, Bang? Menurut saya sampah itu ada dibagi menjadi 3. Ada sampah anorganik, organik, dan berbahaya atau B3. Nah, dampak negatif sampah itu menurut abang gimana, Bang? Ya, sebenarnya ada dampak positif dan negatif. Tapi semakin banyak dampak negatifnya kalau tidak ditanggulangi dengan baik. Misalnya bisa membuat banjir, merusak sistem umum ya begitu. Nah, solusi mengurangi sampah menurut abang tuh gimana, Bang? Ya dikurangi penggunaannya. Kalau perlu misalnya kan pergi ke pasar jangan bawa plastik yang berbahan politer tapi bawa kantong gitu. Pokoknya kurangi penggunaannya dan sampahnya dibuang pada tempatnya. Makasih ya, Bang. Oke.